Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja terus menggaungkan keberadaan program kelas perempuan yang menjadi inisiatif bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Yayasan Tarumanagara. Kelas perempuan ini sebelumnya telah diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia Bintang Puspayoga pada Rabu 2 Oktober 2024 di kampus STIE Satya Dharma Singaraja, sekaligus juga meresmikan Laboratorium Pemberdayaan Perempuan. Serangkaian peresmian kelas perempuan ini digelar kuliah umum bertema mengelola perguruan tinggi berbasis Good University Governance dan sekaligus penandatanganan prasasti peresmian kelas perempuan oleh Kepala LL-Dikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi pada Senin 7 Oktober 2024. Langkah ini menguatkan komitmen STIE Satya Dharma Singaraja untuk mengelola kelas perempuan dengan prinsip-prinsip Good University Governance. Sebelum kuliah umum, Dr. Eratodi juga berkesempatan keliling kampus didampingi oleh inisiator konsep program kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Gungtini Gorde, yang juga bendahara Yayasan Ratini Gorde, bersama Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuryani, dan para dosen. Dilakukan juga aksi penanaman pohon bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program Eko Kampus di STIE Satya Dharma Singaraja. Turut hadir juga Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Tiwi Chandra, yang memberikan dukungan terhadap program kelas perempuan ini. Program kelas perempuan ini dalam rangka mendukung kesetaraan gender dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada kaum perempuan, serta menyiapkan para perempuan yang menjadi mahasiswa kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja menjadi entrepreneur atau pengusaha tangguh ketika lulus nanti. Kelas perempuan untuk D3 Manajemen tahun ini secara khusus memberikan kesempatan kepada 11 orang perempuan warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan Badung untuk menempuh pendidikan D3 akuntansi. Selama perkuliahan daring, mereka akan dibekali pelatihan berbagai bidang termasuk kewirausahaan. Kelas perempuan juga diikuti 50 orang perempuan mahasiswi baru STIE Satya Dharma Singaraja yang mengambil program S1 Manajemen dan mengikuti perkuliahan secara reguler atau kelas perempuan reguler di kampus. Kelas perempuan ini merupakan yang pertama diselenggarakan perguruan tinggi di Bali dan diharapkan menjadi pilot project atau percontohan bagi perguruan tinggi lainnya di Bali dan Indonesia umumnya. Kelas perempuan ini sekaligus juga menjadi legacy atau warisan program yang menginspirasi di ujung masa jabatan dan pengabdian Menteri Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, serta juga menjadi legacy program dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi dan Yayasan Tarumanagara di saat kepemimpinan Profesor Aryawan Gunadi. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengungkapkan program kelas perempuan yang menjadi dedikasi tertinggi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma untuk perempuan Indonesia agar terdidik dan mandiri secara ekonomi melalui kuliah S1 Manajemen dan D3 Akuntansi dan siap sebagai laboratorium dalam pemberdayaan perempuan penyintas yang masih berusia produktif. Dikatakan tujuan penyelenggaraan kelas perempuan di S1 Manajemen maupun D3 Akuntansi yaitu mencerdaskan perempuan dari sisi intelektual, dari sisi emosional, dari sisi spiritual, dan dari sisi sosial. Kedua, meningkatkan partisipasi perempuan dalam berwirausaha. Kelas khusus perempuan dalam berwirausaha diadakan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam berbisnis. Ketiga, untuk pemberdayaan dan pengembangan diri perempuan. Kelas ini bisa dirancang untuk memberikan perempuan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Ini bisa mencakup pelatihan kepemimpinan, keterampilan komunikasi atau pengembangan karir dalam berbisnis. Melalui kelas perempuan ini juga diharapkan kesetaraan perempuan dapat terukur. Profil lulusan dari kelas perempuan ini yakni menghasilkan ahli sebagai pebisnis yang kompeten di bidang akuntansi dan manajemen dalam pengelolaan keuangan didukung dengan kemampuan di bidang perpajakan, perbankan, teknologi informasi, manajemen, akuntansi, kewirausahaan, berwawasan lingkungan, dan negosiator.
Seorang pebisnis yang juga kompeten dalam bidang manajemen dan akuntansi akan sangat menguntungkan untuk memantau kesehatan keuangan bisnis secara lebih efektif, membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari masalah finansial yang tidak diinginkan di masa depan. Hari ini adalah kegiatan rangkaian peresmian kelas perempuan STI Satya Dharma bersama dengan kuliah umum dari LLDT Wilayah 8. Kaitannya bahwasannya kita akan menuju Indonesia Emas ya, bonus demografi, dan salah satu indikator adalah bagaimana peran penting perguruan tinggi untuk mengembangkan pendidikan, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, terutama ini untuk perempuan Indonesia yang masih sangat minim sekali mengenyam pendidikan tinggi gitu. Jadi kita berupaya mendukung bonus demografi ini menuju Indonesia Emas. Dalam kelas perempuan ini, para mahasiswa akan mendapat teori dan praktek langsung mulai dari menyusun bisnis plan, menyusun budgeting, menghitung biaya produksi, mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan, analisis laporan keuangan, kewajiban perpajakan, manajemen usaha, dan goal pendaftaran izin usaha, dan siap menjadi pengusaha sukses. Kedepan diharapkan kelas perempuan ini tidak hanya untuk perempuan penyintas, tapi untuk perempuan difabel, perempuan pelaku UMKM, dan perempuan produktif lainnya untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Kepala LLDT Wilayah 8 Bali NTB, Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi mengaku bangga dan begitu antusias menyambut dibukanya kelas perempuan. Menurutnya ini salah satu strategi dari STI Satya Dharma Singaraja dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar. Terlebih lagi, saat ini masyarakat belum sepenuhnya pada usia kreatif dan produktif bisa mengenyam pendidikan tinggi, terutama kaum perempuan. Sehingga dengan adanya kelas perempuan yang diinisiasi oleh STI Satya Dharma Singaraja, permasalahan pertama yaitu angka partisipasi kasar atau APK yang saat ini masih kecil bisa segera teratasi. Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, paling tidak APK-nya itu bisa mendekati angka 80%. Sedangkan saat ini, Indonesia masih mencapai 39%, masih jauh di bawah. Di samping itu juga diharapkan Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi yang tidak semua negara bisa mendapatkan keuntungan ini. Artinya ketika APK-nya sudah tinggi dan bonus demografi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, maka bisa dipastikan di tahun 2045 Indonesia mencapai masa yang emas ini. Saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi saat ini usia produktif antara 20 sampai 60 sedang kita rasakan mulai tahun 2020 kemarin sampai tahun 2045 nanti. Nah, ini adalah kesempatan emas karena tidak setiap negara mengalami bonus di mana lebih dari 60% usia produktif itu tinggi. Eratodi kemudian menilai bahwa STI Satya Dharma Singaraja telah melihat tantangan masa depan dengan membuka kelas perempuan. Ini sekaligus memberikan sumbangsih kepada masyarakat untuk mencapai usia emas. Selain meningkatkan angka partisipasi kasar, perguruan tinggi diharapkan siap menghadapi tantangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi, segala bentuk tantangan masyarakat, pihak kampus harus siap memfasilitasinya. Eratodi juga menyebut bahwa STI Satya Dharma Singaraja benar-benar konsisten terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, STI Satya Dharma Singaraja menjadi kampus yang meraih akreditasi baik sekali untuk wilayah Bali Utara. Saat ini tinggal bagaimana mendorong tata kelola good governance bisa dilaksanakan di STI Satya Dharma Singaraja. Kata kuncinya adalah mewujudkan kurikulum yang dinamis, yang relevan terhadap kebutuhan zaman, relevan terhadap era industri 4.0, relevan terhadap era society 5.0. STI benar-benar konsisten terhadap kebijakan pemerintah, maka jangan kaget. Salah satu perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik sekali untuk Bali Utara itu sangat minim.
Astungkara Setya Satadharma sudah meraihnya. Sehingga kita saat ini tinggal mendorong bagaimana tata kelola good governance bisa dilaksanakan di Setya Satadharma. Kata kuncinya adalah wujudkan kurikulum yang dinamis, yang relevan terhadap kebutuhan zaman. Relevan terhadap era industri 4.0, relevan terhadap era society 5.0. Rotary Club of Bali Bersinar juga memberikan support kepada program kelas perempuan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan, sebab program ini sejalan dengan area fokus dari Rotary, khususnya terkait growing local economy dan women empowerment and child protection. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Tiwi Chandra mengatakan, mengingat Rotary Club of Bali Bersinar fokus kepada perempuan penyintas, maka diharapkan kelas perempuan ini akan memberikan pendidikan yang nantinya berguna bagi masa depan para warga binaan, terutama setelah mereka keluar dari lapas, sehingga bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Dia juga mengapresiasi Setya Satya-Dharma Singaraja karena telah mendukung fokus area Rotary, yaitu growing local economy. Diharapkan warga binaan yang menempuh pendidikan di Setya Satya-Dharma Singaraja nantinya ketika mereka lulus, mereka akan benar-benar menjadi entrepreneur yang tentunya akan bisa menjadikan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Dukungan juga diperkuat dengan Rotary Distrik 3420 memberikan beasiswa kepada 6 warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Kerobokan. Kami memilih di Setya Satya-Dharma ini dikarenakan ini adalah sesuai dengan salah satu dari 7 area fokus kami, yaitu growing local economy, di mana diharapkan para warga binaan yang menempuh pendidikan di sini nantinya ketika mereka lulus, mereka akan benar-benar menjadi entrepreneur yang tentunya akan bisa menjadikan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami dari Rotary Distrik 3420 memberikan support untuk memberikan beasiswa kepada 6 warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Kerobokan. Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja Ninyoman Swastini sangat mengapresiasi program kelas perempuan yang diinisiasi oleh Setya Satya-Dharma Singaraja. Menurutnya saat ini perempuan memiliki banyak peran di lingkungan keluarga, baik sebagai seorang ibu maupun bahkan sekaligus sebagai seorang ayah. Jadi, dengan adanya program kelas perempuan ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas kaum perempuan dan sekaligus meningkatkan kualitas keluarga yang memang sangat dibutuhkan sekali saat ini. Dengan demikian, apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di 2024 bisa terwujud. Kelas perempuan perkuliahan secara umum ini bagus sekali dilaksanakan, apalagi dengan daring. Jadi bagaimana meningkatkan kaum perempuan itu untuk meningkatkan kualitas keluarga sangat dibutuhkan sekali, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas dengan pelaksanaan ini pasti akan tercapai. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh dosen Universitas Panji Sakti Singaraja, Luputu Ari Sri Cahyanti. Dia mengatakan kelas perempuan memberikan sebuah peluang besar bagi kaum perempuan. Terlebih lagi di zaman modern ini, masih banyak perempuan yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Sementara terkait dengan materi kuliah umum mengelola perguruan tinggi berbasis Good University Governance, Sri Cahyanti menilai bahwa materi tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Artinya, komponen-komponen dari Good Governance itu memang harus dilaksanakan di setiap universitas. Apalagi Indonesia saat ini banyak mendapat keuntungan, seperti salah satunya terkait dengan demografi. Jadi ini sangat membuka peluang besar sekali bagi universitas untuk bisa mengajak semua kalangan, khususnya kaum perempuan terkait dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sri Cahyanti juga menilai kelas perempuan di Setya Satya-Dharma Singaraja menjadi semacam inspirasi atau role model bagi PTN lainnya. Apalagi Setya Satya-Dharma Singaraja juga memberikan kesempatan bagi warga binaan perempuan untuk mengenyam pendidikan. Dengan dibukanya kelas perempuan ini diharapkan menjadi sebuah peluang bagi kaum perempuan untuk bisa meningkatkan kompetensinya, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi bisa meningkatkan lebih tinggi lagi tujuan hidupnya.
Merupakan salah satu terobosan inovatif nih, satu terobosan inovatif yang bisa dilakukan terkait dengan dibukanya kelas perempuan ini. Mungkin ini menjadi salah satu istilah inspirasi juga nanti bagi kami di universitas yang lain. Ternyata sasaran lain bukan hanya dari fresh graduate dari lulusan SMA maupun SMK, tetapi banyak lagi peluang-peluang lain yang bisa kita gunakan untuk memajukan Indonesia. Terutama kalau di sini di kelas perempuan. Ketua BEM STIE Satya Dharma Singaraja Kadek Tirtayasa mengatakan dalam implementasi tata kelola kampus Good Governance, BEM STIE Satya Dharma Singaraja telah berkolaborasi dengan membentuk brand ambassador Eko Kampus. Selaku Ketua BEM, Kadek Tirtayasa berharap Eko Kampus ini menjadi ikon dari STIE Satya Dharma Singaraja. Selain itu, dengan adanya kelas perempuan ini bisa lebih meningkatkan eksistensi STIE Satya Dharma Singaraja, selain juga mengadakan event-event kolaborasi lainnya yang bisa memperkenalkan kampus lebih luas lagi. Jadi kita sudah difasilitasi bagaimana itu Eko Kampus. Dari saya selaku Ketua BEM STIE Satya Dharma itu berharap besar Eko Kampus ini menjadi ikonnya STIE Satya Dharma yang baru pertama kali ada di Singaraja, bahkan di Bali. Yang kedua adalah dengan adanya kelas perempuan. Bagaimana kita mengeksiskan STIE Satya Dharma melalui kelas perempuan yang sudah dibangun. Kami juga dari BEM sangat berharap bisa mengeksiskan STIE Satya Dharma melalui event-event yang bisa kita laksanakan di luar, event-event kolaborasi lainnya yang bisa memperkenalkan kampus STIE Satya Dharma secara luas. Kuliah umum ini disambut antusias oleh para peserta. Pratiwi, mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja mengaku senang bisa mendapatkan insight-insight dari narasumber Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi. Dia berharap melalui pembukaan kelas perempuan dan program Eko Kampus bisa semakin meningkatkan eksistensi STIE Satya Dharma Singaraja. Di STIE Satya Dharma juga ada program kelas perempuan dan program Eko Kampus. Semoga dengan program-program ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma semakin eksis dan semakin dikenal oleh masyarakat luar, dan pastinya bisa menciptakan generasi-generasi perempuan dan mahasiswa yang berkualitas. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh mahasiswa lainnya, Kadek Danuarta. Dia berharap ke depan kampus STIE Satya Dharma Singaraja bisa lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat. Kedepannya semoga kampus STIE Satya Dharma ini lebih dikenal oleh masyarakat khususnya di Buleleng. Dengan inisiatif visioner membuka kelas perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi ini, STIE Satya Dharma Singaraja tidak hanya mencetak generasi perempuan yang terdidik, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam. Harapannya program ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi oase bagi perempuan di seluruh Bali dan Indonesia untuk mencapai mimpinya tanpa batas. STIE Satya Dharma. Bali 1 mengabarkan.